Dulu merupakan simbol ambisi dan peningkatan status sosial, jalan-jalan perkotaan di China kini menceritakan kisah yang lebih gelap. Di bawah jalan layang, orang-orang berkerumun dalam selimut, mengais tempat sampah mencari sisa makanan, dan mengulurkan tangan mereka di sepanjang trotoar yang dulunya ramai dengan pekerja teknologi dan karyawan kantoran. Ini bukanlah versi China yang dibuat untuk berita utama internasional. Namun di kota-kota dari Shenzhen hingga Chengdu, keputusasaan yang sunyi berubah menjadi kehancuran yang terlihat. Gelombang diam, PHK, dan kelaparan yang semakin meningkat melanda kehidupan sehari-hari. 10 tahun yang lalu, ekonomi China tidak terhentikan. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, muncul hampir dalam semalam. Toko-toko mewah berkilauan di bawah lampu neon. Impian China bergema di mana-mana, terutama di kalangan kaum muda yang dibesarkan untuk mengharapkan kenyamanan, karir, dan momentum ke atas. Namun seiring dengan meningkatnya cakrawala, retakan-retakan dalam mulai menyebar di bawah permukaan. Apa yang disebut keajaiban itu didorong oleh pembangunan tanpa henti, ekspor yang berkembang pesat, dan pasar perumahan yang sangat aktif. Ini berhasil untuk sementara waktu, jutaan orang keluar dari kemiskinan, seluruh kota bangkit dari lahan pertanian. Dunia menyaksikan dengan kagum ketika Cina memodernisasi dengan kecepatan rekor. Namun di balik momentum itu ada tanda-tanda peringatan yang enggan diakui oleh negara. Ketimpangan melebar secara dramatis. Pemerintah daerah meminjam secara sembrono untuk menopang proyek-proyek bangunan. Pekerja migran membanjiri kota untuk pekerjaan tidak stabil dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial. Lulusan universitas menghadapi pasar kerja yang jenuh yang membuat mereka terlalu berkualifikasi dan menganggur. Jaring pengaman rapuh, terutama bagi mereka yang tidak memiliki status perkotaan resmi. Kemudian pandemi melanda seperti bola penghancur, penguncian mencekik usaha kecil, permintaan global bergeser, sektor properti yang dulunya perkasa goyah, perusahaan teknologi terpukul oleh tindakan keras regulasi, ekonomi yang dulunya dianggap sebagai mesin pertumbuhan tanpa akhir mulai terhenti dan retak. Sebagai tanggapan, perusahaan-perusahaan melakukan perampingan secara diam-diam, pabrik-pabrik tutup, subsidi negara mengering, stabilitas pekerjaan menguap. Sementara itu, biaya hidup terus meningkat, terutama di kota-kota besar. Upah tidak dapat mengimbangi sewa, bahan makanan, atau perawatan medis, menyeret jutaan orang ke dalam keputusasaan yang sunyi. Kelas menengah telah tererosi. Orang-orang yang dulunya menabung untuk apartemen kini meringkuk di trotoar. Mantan pekerja pabrik mengantri untuk pekerjaan sampingan. Kaum muda berpendidikan tinggi menjadi pengemudi pengiriman atau live streamer hanya untuk bertahan hidup. Di mana keramaian konsumen dulunya memenuhi pusat perbelanjaan, kini tenda dan tempat penampungan muncul di tempat mereka. Dapur umum kewalahan. Ini bukan kemerosotan sementara, ini adalah kehancuran sistem yang mengabaikan keberlanjutan dalam obsesinya terhadap kecepatan. Dari Guangzhou hingga Xi'an, Beijing hingga Chengdu, tanda-tanda ada di mana-mana. Seluruh keluarga tidur di bawah gedung-gedung tinggi yang diterangi neon. Pria-pria tua memilah sampah untuk didaur ulang. Anak-anak dengan mangkuk kosong menunggu di samping orang tua yang diam dalam antrean di luar dapur umum. Klip media sosial sebelum menghilang mengungkapkan kebenaran. Jembatan berubah menjadi kamp tunawisma. Perebutan sisa makanan. Pekerja yang di-PHK melakukan protes di luar gerbang yang terkunci. Salah satu video menunjukkan mantan manajer pabrik Dongguan menangis di samping api kaleng, mengakui bahwa dia belum makan selama 48 jam. Video lain menunjukkan seorang lulusan Universitas Wuhan memegang tanda gelar master akan bekerja demi makanan. Pada tahun 2023, China secara diam-diam berhenti menerbitkan data pengangguran kaum muda setelah melampaui 21%. Namun keheningan berbicara banyak. Perkiraan independen sekarang menempatkan angka sebenarnya mendekati 40%. Di kota demi kota, lulusan perguruan tinggi membanjiri pameran kerja hanya untuk menemukan ratusan orang bersaing untuk satu pekerjaan kantor dengan gaji kecil. Bagi banyak orang, impian kesuksesan kerah putih telah berubah menjadi perjuangan putus asa untuk bertahan hidup. Situasi tidak lebih baik bagi pekerja di bidang manufaktur, logistik, dan teknologi. PHK skala besar terus berlanjut tanpa peringatan. Di Shenzhen dan Suzhou, kawasan industri yang dulunya ramai telah sepi, gudang-gudang terkunci, jalur perakitan membeku. Di provinsi-provinsi seperti Hunan dan Hubei, seluruh pengembangan perumahan terbengkalai, tidak lebih dari cangkang beton. Kru konstruksi diberhentikan tanpa upah. Insinyur dan administrator diberhentikan melalui pesan teks. Dalam semalam, ribuan keluarga kelas menengah kehilangan segalanya, rumah, pendapatan, dan status. Bagi mereka yang sudah hidup dari gaji ke gaji, hidup menjadi tak terbahankan. Pengemudi pengiriman tidur di dalam skuter mereka. Petugas kebersihan berdesakan di asrama bersama. Pedagang kaki lima yang mencoba menjual buah atau barang murah diusir dari jalanan oleh penegak hukum perkotaan.
Di kota-kota seperti Lanzhou dan Fuzhou, desa-desa tenda darurat secara teratur dihancurkan oleh polisi hanya untuk muncul kembali di ganggang atau jalan layang di dekatnya. Tanggapan resmi adalah penolakan. Daripada menghadapi krisis secara langsung, pemerintah telah memperketat sensor dan meningkatkan pesan-pesannya seputar kekuatan nasional dan ketahanan ekonomi. Statistik pekerjaan dipercantik untuk menutupi penurunan. Polisi menyapu jalanan untuk menghilangkan tanda-tanda keputusasaan yang terlihat. Di lingkungan kelas atas seperti di Shanghai, bangku-bangku umum dimodifikasi dengan paku untuk mencegah siapapun tidur di atasnya. Simbol dingin tentang siapa yang diterima dan siapa yang tidak. Di pedesaan, eksodus diam-diam sedang berlangsung. Tanpa pekerjaan tersisa di kota-kota, ribuan orang kembali ke kampung halaman mereka. Tetapi mereka kembali bukan dengan tabungan, melainkan dengan tangan kosong dan harapan yang hancur. Di provinsi-provinsi miskin seperti Anhui dan Henan, keluarga yang dulunya bergantung pada kiriman uang dari anak-anak migran, kini harus memberi makan mulut tambahan. Semakin banyak rumah tangga yang tergelincir ke dalam kemiskinan ekstrim. Bahkan narasi pemberantasan kemiskinan yang dulunya dirayakan pemerintah, mulai menunjukkan keretakan. Realitas hari ini adalah negara yang terpecah. Pusat-pusat perkotaan penuh dengan toko-toko yang tutup dan kota-kota tenda, serta daerah pedesaan yang dibebani oleh pemuda pengangguran yang kembali. Kesenjangan antara janji dan kenyataan semakin melebar setiap hari. Krisis ini tidak datang entah dari mana. Ini adalah hasil dari cacat yang dalam dan belum terselesaikan dalam sistem ekonomi China. Pertumbuhan negara dibangun di atas 3 pilar yang tidak stabil, masing-masing kini runtuh. Pertama, pasar kerja dan melemah yang tidak dapat lagi menimbangi angkatan kerja yang tumbuh. Ketergantungan China pada proyek infrastruktur dan manufaktur massal goyah karena perusahaan asing melakukan diversifikasi dari China dan permintaan global mendingin. Kota-kota seperti Dongguan, yang dulunya merupakan simbol kekuatan pabrik China, kini dipenuhi kehandingan dan gerbang yang tertutup. Kedua, sektor jasa, harapan untuk fase ekonomi China berikutnya, tidak pernah lepas landas sesuai rencana. Raksasa internet seperti Meituan, Alibaba, dan Tencent telah memberhentikan puluhan ribu pekerja. Startup yang menjanjikan telah gulung tikar. Tindakan keras terhadap bimbingan belajar swasta, menghapus jutaan pekerjaan terkait pendidikan dalam semalam, membuat guru dan siswa terdampar. Bersama-sama, kegagalan-kegagalan ini bukan hanya ekonomi. Ini adalah gempa bumi sosial, menggeser landasan di bawah jutaan orang. Kisah keajaiban China telah memasuki babak baru yang berbahaya. Dan pertanyaan sekarang adalah, berapa lama keheningan ini dapat bertahan? Generasi muda China menghadapi bencana yang sunyi. Setiap tahun, jutaan orang lulus dari universitas hanya untuk menemukan bahwa tidak ada tempat bagi mereka di pasar kerja yang menyusul. Gelar kini terasa lebih seperti beban daripada berkah. Banyak yang akhirnya terlalu berkualitas dan putus asa. Mengantarkan makanan dengan skuter atau terus-menerus menggulir aplikasi pekerjaan di kamar asrama yang ramai, menunggu peluang yang tidak pernah datang. Di balik ini, terletak mesin ekonomi yang rusak. Selama beberapa dekade, ledakan perkotaan Cina didorong oleh keyakinan buta pada real estate. Bangun cepat, jual lebih cepat, dan biarkan utang menumpuk. Menara-menara tinggi menjulang di seluruh negeri, bukan untuk keluarga, tetapi untuk spekulan. Seluruh kota dipenuhi dengan apartemen kosong, dengan harga jauh di atas kemampuan sebagian besar orang. Pasangan muda dan keluarga kelas pekerja dijual mimpi yang tidak mampu mereka beli, dan banyak yang membelinya hanya untuk melihat konstruksi macet dan tabungan mereka lenyap. Sekarang, ketika raksasa seperti Evergrande dan Country Garden runtuh, demikian pula fantasinya. Pekerjaan konstruksi menghilang dalam semalam, boikot hipotek menyebar dengan cepat, orang-orang terjebak, tidak dapat menjual, tidak dapat pindah, dan tenggelam dalam utang. Di kota-kota seperti Zhengzhou dan Shenzhen, pekerja yang di PHK kini tidur di bangunan yang belum selesai atau garasi bawah tanah. Keruntuhan real estate tidak hanya menghancurkan ekonomi, tetapi juga menghancurkan harapan bagi seluruh generasi. Namun, mungkin aspek yang paling mengerikan dari krisis ini adalah bagaimana pemerintah menanganinya dengan berpura-pura tidak ada. Maka tidak ada jaring pengaman yang nyata, tidak ada tunjangan pengangguran yang dijamin, tidak ada perawatan kesehatan yang layak, tidak ada bantuan bagi warga lanjut usia yang hidup pas-pasan dengan pensiun minimal, pekerja migran masih dilarang mengakses layanan kota oleh sistem hukum yang kuno, dan para pendatang dari pedesaan menghadapi kota-kota hantu dan pasar kerja yang tandus. Daripada menawarkan solusi, Beijing menawarkan gangguan. Sensor menggantikan dialog, slogan energi positif menenggelamkan seruan minta tolong, sementara media pemerintah melukis gambaran yang indah tentang revitalisasi pedesaan, keluarga-keluarga yang putus asa menghilang ke dalam celah-celah. Orang-orang kelaparan, sementara angka-angka resmi tetap tersenyum. Di negara di mana bahkan berbicara tentang kemiskinan berisiko ditangkap, bagaimana penyembuhan bisa dimulai? Keheningan dari atas lebih dari sekedar kelalaian. Ini adalah pengkhianatan.
Dan kesenjangan antara yang berkuasa dan yang tidak berdaya belum pernah terasa selebar ini.